Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama Ibu Sumiatina STMT IPM, dosen pembimbing kedua Ibu S. Nurlaili Kadarini STMT IPM, dosen penguji utama Bapak Dr. Im IS Selamat Widodo MT IPM, dan dosen penguji kedua Bapak Dr. Said STMT. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Analisis Kinerja Simpang 3 Tak Bersinyal, Studi Kasus Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dengan metode PKJI 2023 dan supervisi, yang dikerjakan oleh saya sendiri dengan nama Syarifah Sapriana, NIM D10-191109. Baiklah, pada presentasi kali ini untuk pembahasannya terdapat 3 pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Untuk tinjauan pustaka, bab ini berisikan hal-hal yang menjadi acuan dalam penyusunan tugas akhir, yaitu dari berbagai literatur, baik dari buku, jurnal, peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan untuk metodologi penelitian, menjelaskan mengenai bahan penelitian, alat-alat yang dipergunakan, metode penelitian, variabel atau data-data, analisis hasil serta diagram alir penelitian. Kemudian untuk bab satunya pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya tercatat pada tahun 2022 sebanyak 622.217 jiwa penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kuburaya tahun 2023. Kemudian permasalahan pada simpangan jalan yaitu kemacetan. Pada penelitian ini akan dilakukan pada persimpangan Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya dengan simpang 3 tak bersinyal. Kemudian, tata guna lahan pada persimpangan ini merupakan komersial, pendidikan, dan kesehatan. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah terdapat 3. Yang pertama, bagaimana karakteristik simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya. Yang kedua, bagaimana kinerja simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya. Dan yang ketiga, bagaimana alternatif penanganan simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya untuk meningkatkan kinerja simpang. Untuk tujuan penelitian, terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis karakteristik simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid dan Jalan Rasojaya. Yang kedua, menganalisis kinerja simpang 3 tak bersinyal pada persimpangan Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid dan Jalan Rasojaya pada kondisi existing dengan metode PKJI 2023 dan supervision 2023. Yang ketiga, memberikan alternatif penanganan untuk meningkatkan kinerja simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya pada saat kondisi existing dan proyeksi volume lalu lintas 5 tahun dan 10 tahun ke depan dengan metode PKJI 2023 dan supervision 2023. Untuk manfaat penelitian, bagi peneliti untuk mengetahui karakteristik dan kinerja simpang 3 tak bersinyal di Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Bagi mahasiswa, sebagai referensi tambahan dalam mata kuliah dan tugas akhir yang berkaitan dengan persimpangan jalan. Dan bagi umum, sebagai referensi tambahan bagi pemerintah setempat dan instansi terkait dalam hal pemecahan alternatif terhadap kemacetan pada simpang ini. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, tidak merencanakan persimpangan bersinyal menggunakan lampu lalu lintas. Yang kedua, data lalu lintas untuk analisa simpang 3 tak bersinyal berdasarkan survei yang dilakukan pada jam-jam puncak. Yang ketiga, penelitian ini difokuskan pada persimpangan Jalan Kai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Rasojaya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan yang terakhir, tidak melakukan perhitungan analisa struktur dan perkerasan. Untuk sistematika penulisan, pada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka,
Bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 analisa dan pembahasan, dan yang terakhir bab 6 yaitu penutup. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Persimpangan. Persimpangan adalah daerah di mana dua atau lebih jalan bergabung atau berpotongan bersilangan. Menurut Hendarto 2001. Asto dan dalam Kisti dan Hall pada tahun 2005 mengemukakan persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpang, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya. Kemudian untuk tipe-tipe simpang, berdasarkan cara pengaturannya, terbagi menjadi dua, yaitu simpang tak bersinyal dan simpang bersinyal. Dan berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi dua, simpang sebidang dan simpang tak sebidang. Nah, untuk konflik persimpangan, menurut Hobbes tahun 1995, arus lalu lintas dari berbagai arah akan bertemu pada suatu titik persimpangan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya konflik antara pengendara dari arah yang berbeda. Untuk konflik ini terdapat dua, yaitu konflik primer dan sekunder. Untuk konflik primer, yaitu konflik antara lalu lintas dari arah memotong. Dan untuk konflik sekunder, yaitu konflik antara arus lalu lintas kanan dan arus lalu lintas arah lainnya, atau antara arus lalu lintas belok kiri dengan pejalan kaki. Ini adalah gambar titik konflik pada persimpangan. Kemudian ini gambar untuk konflik-konflik pada persimpangan biasa dan bundaran. Kemudian karakteristik jalan. Karakteristik jalan terdapat 5. Yang pertama, geometri jalan. Yang kedua, komposisi arus lalu lintas dan pemisah arah. Yang ketiga, pengaturan lalu lintas. Yang keempat, hambatan samping. Dan yang kelima, perilaku pengemudi dan populasi kendaraan. Untuk manajemen lalu lintas, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 menyatakan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kemudian untuk kinerja simpang tak bersinyal, nah untuk analisa perhitungannya mengacu pada pedoman kapasitas jalan Indonesia 2023, yaitu yang pertama untuk analisa perhitungannya, yang pertama untuk menghitung volume lalu lintas. Untuk volume lalu lintas sama dengan EMP dikali QI, di mana EMP adalah faktor ekuivalen kendaraan dan QI volume lalu lintas kendaraan per jam. Kemudian untuk tabel nilai ekivalensi penumpangnya bisa dilihat pada tabel berikut. Dan yang kedua, arus lalu lintas dengan persamaan sebagai berikut. Nilai arus lalu lintas sama dengan LHRT dikali K. Dan yang ketiga, kapasitas simpang. Untuk kapasitas simpang dengan persamaan C sama dengan CO dikali FLV dikali Fn dikali FUK dikali FHS dikali FVKI dikali FVKA dikali RNI. Dimana untuk C sama dengan kapasitas simpang dalam SMP per jam, CO kapasitas dasar simpang dalam SMP per jam, FLV faktor koreksi lebar rata-rata pendekat, FM faktor koreksi tipe median, FUK faktor koreksi ukuran kota, FHS faktor koreksi hambatan samping, FBKI faktor koreksi rasio arus belok kiri, FBKA faktor koreksi rasio arus belok kanan, dan FRNI faktor koreksi rasio arus dari jalan minor. Kemudian untuk kapasitas dasar atau CO, ini adalah tabel kapasitas dasar
untuk simpang 3 dan simpang 4. Dan untuk penentuan tipe simpang terdapat dalam tabel berikut. Untuk kode tipe simpang 322, 324, 422, 424. Dengan jumlah dengan simpang untuk 322 3, jumlah lajur jalan minor 2, jumlah lajur jalan mayor 2. Untuk 324 jumlah dengan simpang 3, jumlah lajur jalan minor 2, jumlah lajur jalan mayor 4. Untuk 422 jumlah dengan simpang 4, jumlah lajur jalan minor 2, jumlah lajur jalan mayor 2. Dan untuk 424 jumlah dengan simpangnya 4, jumlah lajur jalan minor 2, dan jumlah lajur jalan mayor 4. Kemudian untuk penetapan lebar pendekat rata-rata, untuk rumusnya bisa dilihat pada tabel. Lebar rata-rata pendekat mayor B dan D dan minor A, C. Dengan jumlah lajur untuk kedua arah bisa dilihat pada tabel. Dan ini adalah gambar untuk penentuan jumlah lajur. Kemudian faktor koreksi lebar pendekat rata-rata. Untuk tipe simpangnya terbagi menjadi 4, seperti pada rumus berikut. Untuk tipe simpang 422, FLP sama dengan 0,70 ditambah 0,086 LRP. Untuk simpang 422 dan 444, FLP-nya sama dengan 0,61 ditambah 0,0740 dikali LRP. Dan untuk tipe simpang 322, FLV sama dengan 0,73 ditambah 0,0760 dikali LRP. Dan untuk tipe simpang 324 dan 344, FLV-nya sama dengan 0,62 ditambah 0,0646 dikali LRP. Kemudian faktor koreksi median pada jalan mayor bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk tidak ada median di jalan mayor, tipe mediannya tidak ada, faktor koreksinya sama dengan 1. Ada median di jalan mayor dengan lebar kurang dari 3 meter, tipe mediannya sempit, faktor koreksinya 1,05. Dan ada median di jalan mayor dengan lebar lebih dari sama dengan 3 meter, tidak tipe mediannya lebar, dan faktor koreksinya sama dengan 1,2. Kemudian untuk faktor koreksi median pada jalan mayor bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk ukuran kota, penduduk, juta jiwa, dan faktor koreksinya. Faktor koreksi rasio arus belok kiri menggunakan persamaan FBKI sama dengan 0,84 ditambah 1,61 dikali RBKI. Faktor koreksi rasio arus belok kanan terdapat 2 simpang. Untuk simpang 4, FBKA-nya sama dengan 1. Untuk simpang 3, FBKA sama dengan 1,09 ditambah 0,922 dikali RBKA. Kemudian untuk faktor koreksi rasio arus dari jalan minor. Untuk faktor koreksinya dan untuk rasionya bisa dilihat pada tabel ini. Untuk berbagai tipe simpang. Kemudian derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan menggunakan persamaan DJ sama dengan Q per C. Dan untuk tundaan digunakan persamaan sebagai berikut. T sama dengan TLL ditambah TG, di mana TLL adalah tundaan lalu lintas. Untuk DJ kurang dari sama dengan 0,6, tundaan lalu lintasnya sama dengan 2 ditambah 8,2078 dikali DJ dikurang 1 dikurang DJ kuadrat. Untuk derajat kejenuhan lebih dari 0,6, tundaan lalu lintasnya sama dengan 1,0504 per 0,2742 dikurang 0,2042 kali DJ dikurang 1 dikurang DJ kuadrat. Untuk tundaan lalu lintas
terbagi menjadi dua, jalan mayor dan jalan minor. Untuk jalan mayor, DJ kurang dari 0,6, tundaan lalu lintas pada jalan mayornya sama dengan 1,8 ditambah 5,8234 dikali DJ dikurang 1 dikurang DJ pangkat 1,8. Untuk DJ lebih dari 0,6, tundaan lalu lintas untuk jalan mayornya sama dengan 1,0503 per 0,3460 dikurang 0,2460 dikali DJ dikurang 1 dikurang DJ pangkat 1,8. Dan untuk tundaan lalu lintas jalan minornya sama dengan QKB dikali TLL dikurang QMA dikali TLLMA per QMI. Dan untuk tundaan geometri, untuk DJ kurang dari 1, tundaan geometri sama dengan 1 dikurang DJ dikali 6RB ditambah 3 dalam kurung di 1 dikali dikurang RB tutup kurung ditambah 4 DJ. Dan untuk DJ lebih dari 1, TG-nya sama dengan 4 detik per SMP. Untuk peluang antrian, menggunakan pesanan berikut, batas atas peluang PA-nya sama dengan 47,71 dikali DJ dikurang 24,68 DJ kuadrat ditambah 56,47 DJ pangkat 3. Dan untuk batas bawah peluang PA sama dengan 9,02 dikali DJ dikurang 20,66 kali DJ kuadrat ditambah 10,49 dikali DJ pangkat 3. Dan untuk tingkat pelayanan atau level of service, ini tabel ini adalah indikator tingkat pelayanan berdasarkan tundaan. Tingkat pelayanan dibagi menjadi 6 dengan kelas A, B, C, D, E, F dengan tundaan dan keterangannya sesuai dengan tabel berikut, yaitu bersumber dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 pada tahun 2015. PSIM. PSIM dikembangkan pada tahun 1992 oleh perusahaan IT VTV Planung Transport PHED di Karlsruhe, Jerman, Siemens pada tahun 2012. PSIM dapat menunjukkan sebuah simulasi dengan berbagai jenis dan karakteristik kendaraan yang digunakan manusia sehari-hari, yaitu visuals seperti mobil, bus, truk, public transport seperti tram, bus, cycle seperti sepeda dan sepeda motor, dan pejalan kaki. Penggunaan software PSIM ini dapat mengurangi dana atau biaya dari perancangan yang akan dibuat secara nyata karena tampilannya yang dapat divisualisasikan secara 3D, sehingga mampu menampilkan suatu animasi yang realistis dari simulasi yang akan dibuat. Pada gambar ini merupakan tampilan utama software PSIM pada tahun 2023. Nah, untuk software VTV PSIM, parameternya yaitu visual input, 2D dan 3D model, visual composition, desired speed distribution 19, visual type, class and category, driver behavior, and signal control. Untuk parameter output PSIM-nya, yang pertama peluang antrian, kemudian tundaan, tingkat pelayanan atau level of service, dan pemodelan simulasi. Ini untuk tabel penelitian terdahulunya. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk lokasi penelitian, survei dilakukan di setiap ruas jalan yang ada di simpang 3 ini. Adapun kondisi ruas jalan K.H. Abdul Rahman Wahid dan Jalan Al-Hasaniyah dapat dilihat pada gambar berikut. Ini untuk peta lokasi penelitiannya. Untuk ruas jalan lokasi penelitian,
Yang pertama ini simpang dari ruas jalan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dari posisi sebelah barat. Kemudian ini untuk simpang dari ruas jalan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid dan dari posisi timur, sebelah timur. Dan ini simpang dari ruas jalan Rasajaya dari arah selatan. Untuk metode survei, yang pertama yaitu jenis-jenis survei. Jenis-jenis survei ini terdapat survei pendahuluan, survei geometrik dan kondisi simpang, survei volume lalu lintas, survei kecepatan kendaraan. Dan untuk waktu surveinya, pengambilan data volume kendaraan akan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan dengan 3 waktu periode jam sibuk pada yang pertama pukul 6 sampai 8 pagi, kemudian dilanjutkan pukul 11 sampai 13 WIB dan pukul 16 sampai 18 WIB. Untuk layout lokasi penelitiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini titik lokasi penelitian dan ini untuk penempatan CCTV. Untuk peralatan survei, yang pertama formulir survei dan alat tulis, yang kedua CCTV closed circuit television, yang kedua manual counter, yang keempat handphone, yang kelima meteran meter dan yang terakhir. Untuk metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer terdiri atas kondisi geometrik, data kondisi existing, data volume lalu lintas, dan data kecepatan kendaraan. Untuk pengumpulan data sekunder berupa data jumlah penduduk dan jumlah kendaraan, peta jaringan jalan, dan peta lokasi penelitian. Untuk metode analisis data, yaitu menggunakan 2 metode. Yang pertama metode pedoman kapasitas jalan Indonesia 2023 dan VTP Software Visim 2023. Dan ini untuk bagan alir penelitiannya. Bisa dilihat pada presentasi berikut. Dan ini untuk data pustaka sebagai sumber bagi penulis untuk menjadi referensi dalam menulis proposal. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.